Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa, penikmat kurma kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kegiatan kuliah Ramadan. Kali ini kita mengangkat tema suluh peradaban berkaitan dengan sirah para sahabat. Kali ini kita mengangkat sirah sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kaum muslimin rahimakumullah. Sahabat Umar bin Khattab adalah sahabat yang mulia. Beliau adalah salah satu sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki sifat yang adil. Beliau memiliki sifat yang tegas. Beliau juga memiliki sifat yang sangat berhati lembut dan beliau sangat memperhatikan kondisi rakyatnya. Beliau adalah seorang khalifah, seorang pemimpin yang tidak mau memanfaatkan jabatan beliau sebagai seorang khalifah untuk memperkaya diri sendiri atau untuk memperkaya anak-anak dan keluarga beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, suatu ketika diceritakan Khalifah Umar ini sedang melakukan pemeriksaan. Beliau melihat seekor unta yang sangat gemuk. Kemudian beliau bertanya kepada para petugas yang ada di daerah situ. Kata beliau, "Unta siapa ini?" Mereka menjawab, "Itu adalah unta Abdullah bin Umar." Lalu Khalifah Umar memanggil anak beliau untuk menghadap beliau. Kemudian Khalifah Umar bertanya, "Wahai Abdullah, unta apa ini?" Kemudian anak beliau, Abdullah bin Umar, mengatakan, "Ini adalah unta saya yang saya beli dengan uang saya sendiri. Dulunya ia memang sangat kurus. Kemudian setelah berlalu beberapa masa, kemudian dia menjadi gemuk." Lalu Sayyidina Umar berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, tahukah kamu kenapa untamu ini menjadi sangat gemuk dan berbeda dari unta-unta yang lain? Aku khawatir karena ini adalah kamu adalah anak seorang khalifah. Lalu kaum muslimin yang ada di sekitar ini, di wilayah pengembalaan, padang gembalaan ini, mereka memberikan semacam privilege, semacam keistimewaan dan mengkhususkan untamu untuk makan sepuasnya, memberi minum sepuasnya. Dan saya tidak mau ini merusak integritas saya sebagai seorang khalifah. Saya tidak mau dianggap kamu memanfaatkan posisimu sebagai anak seorang khalifah." Lalu Sayyidina Umar berkata, "Juallah unta itu, kemudian ambil modal pokoknya dan keuntungannya kembalikan ke Baitul Mal." Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain, ketika Sayyidina Umar, Khalifah Umar ini sakit keras karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak Majusi. Kemudian beliau sakit dan di akhir umur beliau, menjelang beliau wafat, beliau menunjuk 6 orang sahabat yang beliau minta nanti kaum muslimin memilih mereka, salah satu di antara mereka, untuk menjadi seorang khalifah menggantikan beliau ketika beliau wafat. Ke-6 orang sahabat itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat Utsman bin Affan, kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Sebenarnya sahabat yang lain itu meminta kepada beliau, "Wahai Khalifah Umar, angkat saja anakmu Abdullah bin Umar menjadi pengganti kamu, maka kami akan menerimanya." Kata Khalifah Umar dengan tegas, "Tidak. Saya tidak ingin anak-anak saya, keturunan Al-Khattab, memiliki niatan untuk punya keinginan menjabat sebagai khalifah. Cukup saya saja, cukup satu Umar." Kaum muslimin rahimakumullah. Dari beberapa cerita ini, ada beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama,
Khalifah Umar ini, beliau adalah pemimpin yang sangat menjaga integritas beliau sebagai seorang pemimpin. Ia tidak mau memanfaatkan jabatan beliau sebagai seorang khalifah untuk memperkaya dirinya sendiri atau memperkaya keluarga atau anak-anak beliau. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Umar bin Khattab tidak gila jabatan karena beliau menganggap bahwa menjadi pemimpin itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yang ketiga, di dalam sistem pemerintahan Islam atau khilafah itu, masalah pergantian kepemimpinan itu tidak dengan diwariskan. Tidak dengan diwariskan, tetapi dengan proses yang dinamakan dengan baiat. Jadi, ketika seorang khalifah wafat, maka tidak otomatis anaknya atau kerabatnya diangkat menjadi khalifah. Tapi tentu dengan proses pemilihan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, ini berbeda dengan sistem seperti sistem kerajaan, di mana ketika raja wafat, maka yang menjabat sebagai pengganti adalah anak beliau atau keluarga beliau. Jadi dalam sistem khilafah itu, pengangkatan khalifah itu melalui mekanisme baiat, mekanisme yang disebut dengan baiat. Jadi ketika ada seseorang yang memenuhi syarat iniqad pembaiatan atau syarat pembaiatan dan dia dipilih oleh mayoritas oleh kaum muslimin, maka ia baru sah menjabat sebagai seorang khalifah ketika ia dibaiat oleh kaum muslimin atau perwakilan kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan beberapa cerita singkat ini ada hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.